sampai level yang lebih tinggi bisa sampai 50 menit. Problemnya stabil, maksudnya stabil itu dia tetap terjaga. Jadi nanti boleh pas kita ngaduk boleh dilihat. Jadi di dalam mangkuk itu dia nggak mengembang, Jadi kalau yang level 7, level 8 itu masih mengembang. Jadi kayak berbusa. Nah, kali ini nggak sama sekali. Bisa pakai 20, pakai 30. Yang open head itu tanpa menggunakan foil ya, foil atau plastik wrap. Jadi bisa langsung pakai yang 30 por. Perbandingannya sendiri bisa 1:1, 1:1,5, paling banyak 1:3. Ya, semakin banyak oksidannya, daya kerjanya semakin menurun. Ya kalau masuk percepat ya 1:2, 1:1,5. Ya, kalau masuk percepat. Tapi kalau memang aku mau santai aja kerjanya, tapi nanti semuanya dapat, bisa 1:3. Ya, total waktu proses waktu 50 menit. Nah, di dalam botol ginseng ini dia memiliki konsentrasi yang tinggi, ya, diperkaya oleh citrin asid, kandungannya itu terus clean bonding complex. Jadi sama kayak yang dulu ada buat studio, nah itu ada dalamnya juga terkandung di situ. Jadi nggak perlu lagi tambahan vitamin saat kita melakukan proses bleaching. Nggak perlu dicuci ya. Color dari L'Oreal proses bleaching untuk uban semuanya nggak perlu dicuci awalnya, tapi kalau habis dicuci nggak dicuci, tapi nggak perlu dikeringin. Jadi lebih menghemat. Ya, kenapa nggak perlu dicuci kalau kita mau color, mau bleaching? Pertama, kita bisa menghemat tenaga. Ya, kedua hemat sampo pula. Ya, hemat waktu, hemat listrik, hemat air. Ya, keringin paling tidak 20-30 menit waktu terbuang. Ya, jadi cukup kondisi rambut masih kotor 2-3 hari nggak keramas masih bisa kita pijak. Kecuali kalau bau apek banget ya, itu harus kita perbaiki. Ya, sekali lagi, Blush Bio 9 ini formulanya cepat ya, dia sangat cepat hasilnya. Nanti aku akan mempraktekkan di model kedua pakai Blush Bio 9. Nah, kita ada Blush Bio 7, 8, ya, penutupan. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah 9. Nah, bedanya dari ketiganya ini, yang ketujuh kita bisa menaikkan 7 tingkat. Jadi dia mencapainya di level 7, yang paling tinggi. Kalau yang 7 ini dia clay. Clay itu kenyal karena liat. Jadi dia walaupun kita oksidannya 1:2 atau 2,5, dia kayak lecet. Nah, dia sangat bagus banget kalau untuk rambut-rambut yang sensitif, ya, yang clay ini. Dan kita yang terbuka aplikasinya, jadi tidak menggunakan tutup foil, ya, tidak menggunakan foil, ini sangat bagus, jadi tidak menetes. Nah, kalau yang 8 kita bisa dia tinggal tingkat, ada botol ginseng juga di dalamnya. Yang terbaru yang ke-9 itu yang ada botol ginsengnya, dan juga dia daya kerjanya lebih cepat, ya. Nanti bisa kita lihat dari yang outdoor. Oke. Nah, kedua adalah dia color. Dia color ini adalah color biasa akan kita kalau bilang adalah toningnya L'Oreal. Ya, ini adalah toning. Tapi walaupun toning, dia bisa naikin 1,5 level dari warna dasar rambut. Oksidannya juga ada 2. Ada 20 por dan 9 por. Nah, bisa menaikkan 1 sampai 1,5 level di rambut, virgin, terus belum bisa mengkapur uban sebanyak 70%. Kalau yang dia recast kan 50. Kalau dia recast 50, kalau dia color 70%. Ya. Sangat bagus banget untuk merefresh. Ya, dia color itu sangat bagus banget untuk merefresh. Merefresh itu yang rambut-rambut udah luntur, ya, udah udah level 7, minimal level 7 ya, kalau mau dapat murni warnanya. Level 7 ini murni dapatnya.
level 7 itu mau refresh bisa kita verifikasikan. Nah inilah setnya, ada total 12. Lebih masalah 12 sebenarnya, masih ada level 5 dan level 3. Udah sekarang 12. Oh 12. Nah inilah warnanya, patulannya sesuai, warnanya real sesuai dengan warna yang ada. Berbahan dasar alami tanpa mengurangi kinerja si color itu sendiri. Jadi murni berbahan dasar alami. Dia sangat berbeda dengan pewarnaan yang lainnya dan kategori lainnya. Ya, dia bisa blending uban tadi secara maksimal 70%, terus warnanya lebih intens, nuansanya dan hasilnya itu sesuai dengan yang nomor yang ada di penomorannya itu sendiri. Bisa dimix dengan warna fundamental. Jadi dia color ini bisa dimix dengan dia recast. Atau warna fundamental itu warna-warna dasar level 4, level 5, level 6 bisa dimix gitu. Untuk mendapatkan tone coklat yang lebih akurat lagi, lebih gelap, bukan lebih gelap, lebih intens lagi coklatnya kalau dimix dengan warna dasar. Kosmetiknya itu dibuat kayak sheet butter, ya. Sheet butter itu ada di kosmetik ya, di kosmetik untuk skincare ya, untuk memberikan kilau, glowing. Nah di rambut juga kita pakai sekarang. Pertama kali dari L'Oreal pakai ini yang itu dia color. Produk lain tidak ada. Seri lain maksudnya baju fashion, dialek, manual enggak. Cuma yang di dia color tidak ada. Ini ya dari semua jenis bisa rambut ya, dari untuk reflect aja, untuk shiny aja, jadi tanpa jadi rambut masih tinggi bisa kaca aplikasinya untuk shiny, terus bisa menggunakan oksidannya. Kalau untuk reflect warna aja yang kita touch doang ya, itu pakai oksidan 9 volt. Tapi kalau kita mau tutup uban, oksidannya yang 20 volt 6% ya, 20 volt 6% untuk tutup uban. Untuk servis balaya kalau udah di bleaching ya, udah di bleaching kita sarankan pakai 9 volt atau 20 volt, tapi lebih banyak kita pakai sarankan 9 volt. Kenapa? Kalau kita udah di bleaching begini, kita oksidannya tinggi, warnanya itu akan sedikit cepat pudar ya, tapi kalau 9 volt deposit warnanya lebih maksimal. Ya, nah ini salah satu contoh look yang udah kita kerjakan ya di Jakarta. Jadi warna dasar natural ya, dari base ke level 7, dan ini hasil dari dia kalau 7.2 ya, 7.2 nggak ada, jadi kita bisa nge-mix, kita akalin, kita mix dengan setengah 8.23 plus setengah nomor 6. Jadi hasilnya di 723. Oksidannya pakai yang 9 volt, waktunya 20 menit ya. Jadi dia color itu waktunya 20 menit paling lama. Perhitungannya 20 menit setelah selesai aplikasi akar ya. Jadi kalau udah di highlight atau di lain itu kan ada bagian akar tuh kadang nggak ada, kita kenakan proses setting ya, jadi masih agak gelap ya gini. Jadi kita aplikasikan di bagian akarnya dulu, selesai akar langsung kita set waktu 20 menit, kita aplikasi tengah ke ujung. Jadi makanya dibilang immediate take through. Ini yang yang warna dasarnya di level 6 ya, level 6 nggak begitu terang, jadi kita menggunakan oksidannya itu bisa menutup ubannya 30%, tidak merata. Terus di sini kita pakai dia kalau nomor 6 dan inilah hasilnya ya, dengan oksidan yang 20 volt. Ubannya bisa blending 70%.
Maksudnya branding 70% itu jadi dia membranding itu 70% tapi daya maksimal benar-benar maksimalnya itu 50, jadi 50% menutup beban. Ya, 20% masih bayar. Kalau dia hanya 50%, itu 30 dia maksimal menutup beban, 20-nya masih bayar. Itu yang dimaksud branding 70%. Next. Ya. Ya, ini dengan soft bayar sebelumnya pernah kita merefresh aja, ya. Kita pakai waktunya. Dia kalah di akar kita pakai bonus studio, kita naikin, ya, dashboardnya kita naikin lagi, terus baru kita pakai teknik LTAT. Aku yakin teman-teman semua udah belajar LTAT, ya, baik dari saudara kita sendiri di L'Oreal, adik kita yaitu Matrix, ya, dan belajar LTAT walaupun dari produk lain kalian pasti sudah belajar. Dan juga setelah di LTAT selesai, kita masukin warna 8.23 dengan oksidan 9 volt, waktu 20 menit. Ada pertanyaan? Demi permanen, berarti kategorinya toning. Nah, bedanya itu apa? Ya. Kira-kira aku sih pengen teman-teman tuh minimal tahu aja. Banyak mengandung amonia. Banyak mengandung amonia. Oke, ada yang lain nggak? Apa? Nggak dengar Mas Es. Ya aku pengen sekedar teman-teman tuh tahu apa sih yang dijelaskan Mas Es tadi, apa bedanya dengan cat. Apa tuh? Mbak tahu nggak? Toning itu apa sih toning gitu? Nah, di sini kan kita kan aku kebetulan bawa nih beberapa warna, ya. Kalau Magi Passion ini kan permanen halal, ya, banyak sekali di pasaran, ya. Terus Imoa juga permanen color, ya, Imoa. Terus Dialet ini demi permanen, toning juga termasuk toning, ya. Terus Dialicase juga demi permanen atau warna tone and tone, ya, toning. Terus yang terbaru adalah Diacolor, ya, demi permanen tone and tone. Jadi pertanyaan Julian, perbedaan antara warna permanen color dengan toning, dari segi hasilnya seperti apa? Ada yang pernah pakai atau di produk lain mungkin pernah ada pakai? Atau pernah dengar produk lain pakai toning gitu? Ada nggak? Apa tuh Mbak? Enggak, maksudnya tuh pernah gunain toning gitu. Kenapa? Itu kapan harus dicat pakai toning sama cat biasa? Itu karena ada beberapa asumsi toning itu nggak awet, tetap pakai oksidan, jadi kayak cat biasa, ya. Tapi dia secara fungsinya itu jadi gini, rambut itu udah kusam, kayak Mbak misal nanti luntur udah kusam, jadi supaya dia warna yang lebih bagus lagi, lebih kilau lagi, jadi cukup kayak dia itu merawat rambutnya dengan warna yang kita sebelumnya. Kenapa harus ditoning itu? Beda kalau rambutnya biasa, pakai cat biasa, beda. Bisa kayak kita ngecat dia cat biasa. Tapi kalau toning itu benar-benar buat kita itu melintang warna. Kayak dia color, apa nanti ditambahin mas? Ya, jadi kayak rambut warna terang, ketika lontur tuh kusam tuh, dia pengen rambutnya tuh dengan warnanya itu hampir sama, warna yang dia target, terus hasilnya lebih lembut, lebih kilau. Itu pada saat kenapa harus di toning. Kadang-kadang kan tamu kan, aduh rambut tuh udah rusak, aku mau warna lagi katanya kan, kita bleachingin lagi, kita warna baru lagi permanen. Berapa bulan kemudian rambutnya tambah kering. Jadi kita itu sebagai konsultannya juga tamunya kita, oh mbak lebih bagus pakai ini nih buat perawatan warnanya gitu. Jadi
bahasanya itu kalau rambut rusak kayak dikeratin gitu kan. Tapi kalau warna ya toning. Kalau warna itu ya di toning. Gitu. Kalau warnanya gitu. Jadi warnanya masih dapet, rambutnya lembut, terus dia berkilau. Bedanya cuma itu. Mas ada yang mau ditambahin lagi mas? Aku pengennya sih teman-teman tuh mungkin beberapa belum tahu dengan toningnya kita, mas gitu kan? Kenapa? Jadi ada toning sih, kalau gitu kan? jenis toning kan di luar ini kan ada dua, mereknya ada tiga, ada Diacolor, Dialicet, Dialet. Nah, bedanya dengan Dialet, kalau Dialet ini dia jenis toning tapi tidak menaikkan level sama sekali. Jadi dia tidak menaikkan level. Jadi kalau untuk di rambut yang udah rambut virgin, dia cuma shiny doang. Ya, yang ini khusus yang ini. Ya, dia oksidannya hanya satu. Hanya bisa pakai yang ini. Ya, kenapa kita nggak disarankan pakai yang 20 volt, 30 volt, atau 40 volt? Ya percuma aja. Sebab dia tidak menaikkan sama sekali. Dia hanya 100% mendeposit warna. Kalau Hemenikur ya sama, Hemenikur juga, tapi dia kan sementara. Kategorinya sementara. Enggak ada cuma bulan. Paling-paling 2 kali cuci hilang kalau Hemenikur. Ya, jadi ini kalau kondisi tidak kayak gini bisa kita aplikasikan. Sebab kita tidak mau menaikkan lagi levelnya hanya untuk deposit warna. Jadi bisa. Ya. Terus kalau Dialet dan Dialicet, ya, di samping mendeposit warna, dia bisa menaikkan 1,5 level warna dasar rambut. Jadi kayak begini bisa naik. Kalau kita pakai oksidan yang 20 volt, ya. Tapi kalau kita pakai oksidan yang paling rendah, yang 3% atau 9 volt itu 2,7%, dia hanya deposit warnanya aja. Nah, kenapa bisa kita disarankan untuk rambut begini atau mereplace ya, kayak rambut mbak yang ujungnya batu ujungnya itu kan udah sensitif banget ya. Nah, kalau kita pakai produk permanen color yang amoniaknya tinggi, ya itu rambutnya tambah sensitif. Ya, lebih baik disarankan pakai warna yang demi permanen yang non amoniak, walaupun yang permanen amoniak non amoniak juga ada, tapi kamu tadi pakai itu. Tapi dengan oksidan yang rendah. Sebab kenapa? Kita tidak perlu tenaga yang kuat lagi untuk mendeposit warnanya. Ya. Nah, semakin tinggi oksidannya, itu semakin besar daya untuk membuka kutikular rambut itu, membuka, menghancurkan pigmen rambut asli kita. Ya, semakin tingginya oksidan. Jadi semakin tingginya oksidan itu sama aja kita masak, semakin besar api kompornya. Ya. Jadi toning sangat dibutuhkan di salon, ya, sangat dibutuhkan untuk kondisi rambut-rambut yang udah di level begini, ya, udah level gini atau rambut-rambut yang udah sensitif. Kulit kepala sensitif sangat bagus banget pakai toning. Ya. Oke. Kalau pembuatannya ya tergantung dari kembali lagi ke perawatan konsumen kita di rumah seperti apa. Karena saya nggak bisa memastikan, oh pembuatannya 3 bulan enggak, ya. Kalau dia perawatannya di rumah ya airnya kurang bagus, banyak mengandung favorit, terus samponya juga yang dilihat mata ya pakai, ya. Gitu ya, pastilah warnanya juga dibalutur. Tapi kalau dia misalnya diwarnain, dia pakai sampo, misalnya warnanya warna dingin kayak warna abu-abu, warna grey atau coklat keabu-abuan, dia pakai sampo silver, ya itu warnanya akan awet. Atau pakai sampo color, serinya itu akan awet dibandingkan dia pakai sampo ketombe, ya, atau sampo biasa. Nah itu akan beda. Makanya tetap harus kita sarankan konsumen kita sesuai samponya disesuaikan dengan kondisi rambutnya. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi
poin, 2 poin, 2 poin. Nah, terus untuk bagian samping, zigzag, etnik, batas. Kalau manusia kita di tikungan alis, atau kita dia adalah kaki ini. Namun yang kita ambilnya dari belakang, boleh segi 4, boleh oval, boleh segi 3. Bebas, ya. Jadi lancipnya di sini. Jadi dia lebih lalu kita aplikasikan, ya. Aplikasikan, ya kita mengikuti waktu yang hasil begini aja, proses waktu seperti berapa yang kita ikuti berapa lamanya, 25 Terus selesai akan, langsung kita masukin lampu yang sisa tadi yang dari poin. Terus diamin, kita buka, kita lihat dari poin, apakah ada yang bisa dipakai apa enggak. Kalau belum diamin aja, kalau udah terus bersih. Baru nanti kita masukin di warna ketiga, bagi besar, 743 atau 843 plus magic kontrak red atau berbeda. Perbandingannya perbandingan 4:1 atau 5:1. Yang banyak magic besar 743 daripada yang besar. 5 bagian, ini 1 bagian. Jadi yang kontras 1 bagian. Nah, kalau pakai ini semua, dia akan lebih warnanya lebih neon namanya, ya, lebih kontras. Nah, lebih kontras sebenarnya kalau kalian mau highlight merah, ya, seperti kakak gitu, mau highlightnya seperti kayak model kita juga. Kalau untuk highlight gitu lebih baik nggak usah berdiri sendiri, nggak perlu di bleaching, langsung bisa. Ini kontras warnanya, benar-benar dapat. Level nomor 2 pun dapat. Pakai oksidan 30 volt, udah cukup. Tapi kalau kita bleaching juga bisa. Iya. Bentar. Iya. Ya sama. Jadi kayak gini. Pertama kan diagonal. Nih. Diagonal. Nih. Jadi kayak zigzag. Kayak huruf V kebalik. Atau zigzag. Ini diagonal nih. Lurus. Ya. Udah begini. Ya. Iya bagian samping. Nah kalau bagian atasnya topengnya begini. Sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, bisa aja 10 poin. Tergantung berapa lebar. Ada spasi nggak, Mas? Bagian akar aku menggunakan Inoa 5,4 dengan oksidan 10 volt. Ya. Bagian yang agak kena poin, aku pakai Inoa juga 743 dengan oksidan 20 volt. Terus yang di poin aku pakai ini warna lagi beser, ya 743 atau 843 kuning dengan lagi kontras perbandingan 5:1. Jadi yang 5 kali yang ini 1 kali. Ini untuk light aja. Biar terang. Waktunya visual ya, ini waktunya visual. Udah berapa lama ini? Penuh bahannya pasti. Kalau pertanyaan silakan.
Ya, ini berpatulan dingin, ya. Yang di akar, nah ini undercoolnya level 7, ya. Kalau kita bikinnya level 7, ya di level 7 bikinannya minimal level 7. Yang di akar aku pakai dia color, ingat ya, diingatin formulanya. Yang di akar pakai dia color 7.18 plus 6.1 perbandingan 1:1, oksidan 9 volt, ya. Terus yang satunya lagi yang warna yang atau warna gelap yang sama 5.18 oksidan 20 volt. Yang lebih agak ke terangnya itu pakai 8.1 magnesium CC 8.1 dengan oksidan 20 volt juga. Waktu 20 menit. Waktu 20 menit sedikit. Ya. Nah, kalau ini pengambilannya seperti biasa, ya. Namun bagi 4 aku ambil diagonal semua, selang-seling, slicing aja, bukan selam. Segaris. Sama, segaris. Ini yang akan dulu, satu pakai 5.8 yang 20 volt, yang satu lagi KK 8.1 20 volt juga. Ya, jadi tanpa di coil karena udah diproses flattening sebelumnya. Ya udah begini, udah berapa video. Jadi kalau kita bikin highlightnya dulu, udah dicuci bersih, baru kita masuk ke bahan. Waktunya cuma 20 menit, selesai. Nah di akar tadi pakai 8.1 ke spin pakai diakar hanya 20 menit. Jadi itu yang diakar. Nanti kalau memang mau teknik color ini saya bisa kesalahan kalian semua. Ya, silakan daftar dulu ya. Oke, thank you.